John, saya kembali lagi bersama Pak James Gwi dan Pak Beni Cuaca. Ini kita lanjut lagi ya Pak ya, mengenai pertanyaan yang sebelumnya. Mungkin saya akan bertanya dengan Pak Beni dulu, mengapa productivity dan performance menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan suatu organisasi Pak? Oke, thank you. Mohon izin Pak James di awal dulu ya. Silakan, silakan. Oke. Tadi seperti yang Pak James tadi ngomong, cheaper ya. Jadi setiap suatu organisasi harus bisa menerapkan yang namanya operational excellence. Apa tuh operational excellence? Key success factor-nya apa aja sih? 3 komponennya gitu loh. Ya, semua orang pasti tahu teman-teman, faster, better, cheaper. Nah, faster, better, cheaper. Jadi kalau kita punya organisasi harus menuju ke salah satu atau 3 komponen tadi. Baru kita punya daya saing yang bisa lebih unggul gitu loh. Nah, salah satu ada faktor cheaper, faster, ataupun better tadi. Nah, teman-teman bayangin aja, jika suatu perusahaan atau organisasi kita nggak produktif, nggak perform, semua resources kita hamburkan, nggak bisa menghasilkan outcome yang sesuai dengan yang input yang kita berikan gitu loh. Nah, kira-kira produk yang kita jual tadi, services yang kita berikan tadi, bisakah memberikan daya saing? Jawabannya pasti tidak, teman-teman semuanya sahabat Legend. Nah, kalau sudah tidak, organisasi tadi bisa bertumbuh nggak? Bisa sustain nggak? Boro-boro bertumbuh Pak Beni, sustain aja nggak bisa. Nah, jadi benar-benar merupakan syarat mutlak kalau suatu organisasi tadi mau sustain, perkuatlah productivity dan performance-nya, lakukanlah yang nama tadi operational excellence, faster, better, cheaper gitu loh. Demikian Bu Frida, silakan Bu Frida. Ya, dan kalau kita lanjutkan ya tambahan sedikit lagi ya, kalau better, faster, and cheaper, ya biasanya kalau better and faster, umumnya akan cheaper. Umumnya akan cheaper. Lebih cepat berarti 2 hal. Lebih cepat berarti prosesnya dipersingkat. Maka bisa jadi lebih cepat, ya. Prosesnya, flow-nya dipersingkat, ya. Jadi lebih cheaper. Juga faster itu juga bisa karena is better, ya. Better dari segi prosesnya lebih bagus atau mesinnya lebih bagus, kita pakai peralatan yang lebih canggih, maka bisa better dan faster, dan orang-orangnya lebih committed. Jadi orangnya kerjakan lebih dengan sungguh-sungguh sehingga lebih ke zero defects, nggak ada salahnya, nggak ada salah lupa nyusul ya. Nah, itu kan makan waktu semua. Jadi quality of the people are better, quality of the process is better, and quality of the equipment better. Biasanya itu akan jadi faster, dan segala sesuatu yang lebih cepat umumnya lebih ngirit. Ya, oke. Jadi yes, ini ada kaitan. Jadi kalau tanya mana duluan, cheaper, faster atau better? Saya bilang yang penting kamu tingkatkan better, automatically akan faster, dan faster automatically akan cheaper. Jadi kejar better dulu dah. Oh, siap. Thank you Chief. Baik. Menurut Pak James Gwi, Pak, cara meningkatkan productivity dan performance gimana ya Pak ya? Oh ya tadi itu. Oke, yang 3 itu berarti ya Pak ya? Ya, cheaper, better, faster, dan dari 3 cheaper, better, faster itu fokus ke better. Ya, fokus ke better. Ya. Ini menurut saya ya bro ya, fokus ke better. Jadi better dari sisi better quality people, better communication, better teamwork, better work process, better equipment. Equipmentnya jangan sering-sering rusak, betul kan ya? Better maintenance-nya, better KPI-nya, pokoknya semua itu dipepetin better dah. Kalau semua sudah better, pasti lancar lah. Lancar pasti lebih ngirit. James Gwi, kalau untuk mencapai faster, better, cheaper, itu kan berarti harus ada perubahan sikap yang positif ya Pak ya, menuju ke sana ya Pak ya, dari sisi personalnya ya Pak. Ayam dan telur ya, Oke. Kalau kita mau menyederhanakan, yang penting orang sikapnya positif, semua dunia lah akan lebih baik gitu ya. Tapi dunia nyata nggak seperti itu sih. Dunia nyata nggak seperti itu ya. Karena di satu organisasi itu ada makhluk yang beraneka ragam, macam-macam manusia. Oke, dengan kepentingan yang berbeda-beda, ya, motivasi yang berbeda-beda, personal agenda yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, betul ya. Jadi kalau kita seolah-olah semua orang sikap positif, semua beres,
Di dunia nyata nggak semua orang tuh ngomong sampai strong motivasi sampai berbusa-busa aja, nggak semua orang akan bertobat kok. Betul, pasti ada orang yang bertobat, seperti pasti ada, oke lah saya berusaha lah, tapi 3 minggu kemudian kempes lagi, dan ada orang yang apapun yang Anda ngomong, pasti sinis, nggak akan berubah. Betul kan ya? Jadi, it's not so simple. It's not so simple. Jadi menurut saya, dalam satu sisi kita bisa, ya motivasi itu kan himbauan. Motivasi itu himbauan, ya. Dan satu organisasi tidak bisa andalkan hanya himbauan saja. Harus ada aturan mainnya, harus ada pengukurannya, harus ada reward and punishment-nya, ya, KPI-nya, insentifnya dan sebagainya. Itu semua harus jalan. Nah, dengan itu sudah in place, relnya udah jelas, work prosesnya udah jelas, KPI-nya udah jelas, reward insentif udah jelas. Barulah kita semangatin mereka supaya mereka mau ikut sesuai dengan relnya. Tapi kalau semangatin mereka nggak ada rel, percuma, larinya liar juga. Jadi menurut saya motivasi sih penting lah, ya. Tetapi buat saya itu sistem harus jelas dulu. Sistem harus clear, sistem harus jelas, sistem harus tajam, baru motivasi masuk. Ya, sehingga orang disetrum aja, udah lari cepat. Kenapa? Relnya udah jelas. Tapi kalau ada motivasi, dia udah semangat, lepas. Relnya nggak ada, lari liar semua nanti. Ya, jadi sistemnya harus ada dulu. Kalau menurut Pak Benny gimana Pak? Yang Pak James ngomong ini kalau kita implementasi ya, yang Pak James ngomong ini, kita bisa perusahaan kita tuh bisa autopilot. Ini bisa autopilot. Pak James punya goal ini ke arah autopilot ya Pak James ya, benar ya Pak James? Autopilot ya. Nah, oke. Nah, mungkin sedikit menambahkan mungkin Pak James, yang biasa saya lakukan ya Pak untuk mengimprove, meningkatkan gitu ya productivity performance supaya saya biasanya Pak mencantumkan Pak Eljon juga ya, saya mencantumkan continuously improvement ke dalam core value Pak. Jadi ke dalam core value corporate itu saya cantumkan continuously improvement. Nah, tapi core value tadi ini bukan sekedar cuma tagline. Ini saya turunkan sampai Eljon semuanya menjadi gerakan nasional untuk continuously improvement. Yang penting adalah kamu lebih baik dulu deh. Nah, pakai tadi, mau pinjam istilahnya Pak James ya Pak James, better dulu deh. Better dulu esok harinya. Nah, setelah satu step better, oke mungkin selama ini kurangnya saya di sini. Oke, besok saya mau lebih baik lagi. Lakukan dulu deh. Nah, satu step satu hari, kita continuously improvement tadi kita lakukan satu hari, saya percaya deh, pasti akan memberikan business impact bagi pertumbuhan bisnis gitu loh. Nah, tapi itu kembali lagi sarannya Pak James tadi, harus ada reward dan punishment-nya gitu loh. Nah, kita menghargai orang-orang yang memberikan benar-benar all out ya. Katanya Pak James itu yang saya pernah nonton di YouTube-nya itu adalah yang all out abis-abisan itu apa nama Pak James? Full tilt. Yang ya kan Pak James ya? Ya, full tilt. Ya, full tilt ya. Ya, full tilt. Nah, itu dia. Kita pasti akan memberikan reward bagi orang-orang yang full tilt, istilahnya Pak James seperti itu. Saya sepakat. Makanya gerakan ini kita harus memberikan secara gerakan nasional gitu. Nah, kalau semua sudah mulai tergerak. Justru kalau kita yang tidak melakukan gerakan untuk improve ini, kita yang akan aneh gitu loh. Orang gerak semua loh. Kita kok nggak gerak-gerak nih? Nah, gitu loh. Jadi poinnya adalah paling benar banget itu adalah menerapkan tadi yang tadi seperti Pak James ngomong tadi itu adalah full tilt sistem, itu semua satu paket sih untuk mengarah kita punya productivity dan performance Ibu Frida sampai itu semua. Saya setuju dengan istilah satu paket ya. Jadi nggak bisa lepas dari ya motivasi, tapi harus ada sistem gitu ya. Motivasi itu buat orang full tilt lah ya, dan buat orang full tilt itu karena relnya jelas dan reward dan insentifnya jelas juga kan, itu akan buat orang full tilt ya. Jadi satu kesatuan sih, satu paket. I agree with you. Nah, kalau misalnya ada kitanya ada karyawan yang tidak bisa masuk real, Pak James Gui, itu gimana ya Pak tindakan kita Pak? Oke, simple sih. Semua satu real ya, tapi kan ada karyawan yang menceng-menceng nggak karuan. Ya, hanya dua alasan sih orang yang tidak bisa masuk real ya, tidak tahu atau tidak mau kan.
Jadi orang tidak tahu atau tidak mau, betul ya. Dan dua-dua ada obatnya, cuma obatnya berbeda-beda kan, ya. Betul. Mau tapi tidak tahu, ya. Tidak tahu itu di mana? Tidak tahunya karena dia nggak dapat informasi yang jelas. Tidak tahunya karena dia nggak dapat knowledge yang jelas, karena memang di sekolah dia nggak dapat dan dia bukan jurusan itu, jadi dia sesungguhnya nggak tahu, ya. Cuma dia diangkat, dipercayakan, tapi dia sesungguhnya nggak tahu. Dan banyak manajer dan supervisor itu diangkat, padahal dia nggak tahu loh bagaimana jadi manajer. Dia nggak tahu. Karena dia diangkat karena dulu sebagai orang sales dia berprestasi, orang ini rajin, orang ini jujur, orang ini bisa dipercaya, maka diangkat. Jadi orang sales diangkat jadi sales supervisor. Dia nggak tahu apa itu pekerjaan sales supervisor. Dia tidak tahu. Dia mau jadi sales supervisor yang berprestasi. Dia mau, tapi dia nggak tahu. Oke, jadi kayak gitu. Dia nggak bisa ikut rel. Karena dia beraba-raba nih. Apa yang harus saya kerjakan ya? Otodidak. Oke, jadi salah. Jadi tidak mau, tidak tahu. Tidak tahu itu bisa di-train. Ya, train. Tapi selain dari knowledge, juga ada skill kan. Dia tahu bahwa sebagai seorang manajer harus delegasikan. Dia sudah tahu bahwa seorang manajer harus delegasikan. Tapi bagaimana cara mendelegasikan, bagaimana cara menjelaskan ke anak buah itu, sehingga anak buah itu rasa bangga bahwa dia dipilih untuk jalankan tugas itu, dan bukan malah jengkel, mentang-mentang saya bisa, semua ditimpuk ke saya. Betul ya? Dia sudah tahu harus mendelegasi, tapi cara mendelegasinya belum tentu dia tahu. Ya, jadi delegation skill itu harus belajar. Jadi kalau dia salah skillnya, anak buahnya nggak jalan. Kalau anak buahnya nggak jalan, dia nggak berprestasi juga. Oke, jadi seseorang untuk menjawab pertanyaan Ibu Frida, bagaimana caranya kalau orang nggak ikut rel? Jadi kalau dia tidak ikut rel, apakah dia tidak mau atau dia tidak tahu? Kalau dia tidak tahu, apakah tidak tahu dari segi knowledge-nya atau dari segi skill-nya? Nah, dua-dua harus dibantu. Tapi kalau kita tahu jelas-jelas orang ini tahu, orang ini bisa, karena dulu dia berprestasi. Tapi sekarang kayaknya dia nggak mau deh. Baru harus duduk bersama. Kenapa lu nggak mau sih? Ada apa sih? Apa kendala apa sih? Kamu udah puas? Kamu udah kenyang, udah capai tertentu, nggak ada tantangan lagi, atau kamu udah kecewa, kamu udah bosan, kamu udah enak, kenapa? Cari tahu, betul ya? Itu, jadi untuk jawab pertanyaan, tanya, tahu masalahnya ditahu atau masalah dia mau, dan itu pun harus cari tahu aspeknya di mana, barulah kita kasih solusinya. Ya, jadi itulah tugas manajer. Jadi walaupun kita manage pakai sistem, proses sih pakai sistem. Orang itu satu persatu. Orang nggak bisa disistemkan. Orang itu harus personal. Ya, itu yang ribet. Mesin nggak perlu begitu. Manusia rese. Hari ini happy, besok bete. Dan nggak ada alasan yang jelas. Nah, sahabat Eljon, sebentar lagi kita akan membahas lebih dalam lagi di session berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di Indonesia Business Forum. Halo sahabat Eljon, jangan lupa klik tombol like-nya ya,